Shalom Spirit Nurse. Kembali lagi hari ini kita bersama Justin, Oliver, dan Melissa di program The Inspirator. Kita malam hari ini akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa, Pak Daniel Alexander. Kita sering dengar namanya ya. Kalau Spirit Nurse sekalian sudah lihat mungkin tahun lalu ada video yang viral di sosmed. Ada seorang bapak-bapak yang keluar dari mobil, kemudian dikerumuni, dipeluk oleh anak-anak Papua. Nah, itulah beliau yang bersama dengan kita sekarang malam hari ini. Shalom Pak Daniel. Shalom Pak Oliver, Pak Justin, Melissa, dan semua Spirit Nurse. Kita bersyukur bisa bertemu di udara ini. Waduh. Yeah. Luar biasa sekali ya kita mendengar Pak Daniel Alexander menyapa semua Spirit Nurse yang ada di mana saja kalian berada. Malam hari ini kita berjumpa bersama dengan Pak Daniel dan kita pingin tahu sih sebenarnya hal-hal apa yang Pak Daniel ini bisa bawa menjadi satu yang inspiratif buat semua Spirit Nurse. Mungkin yang awal kita akan tanyakan Pak Daniel, apa sih sebenarnya yang menjadi titik baliknya dari seorang Daniel Alexander sehingga mau untuk pelayanan sampai ke pedalaman Papua. Wow, padahal sebelumnya kan melanglang buananya ke berbagai negara-negara ini ya. Tapi tentunya di pedalaman Papua. Iya. Silakan Pak Daniel. Ya, ada 3 hal yang memotivasi saya untuk mencapai dan melakukan hal-hal seperti ini. Yang pertama, hidup yang singkat dan hanya sekali. Saya nggak tahu sejak saya masih remaja, Tuhan menyadarkan konsep itu. Ya, hidup ini singkat dan hanya sekali. Nah, kepada semua Spirit Nurse yang merasa bahwa Anda akan berumur 1000 tahun, aduh, mikir dulu loh ya, mikir dulu. Hidup ini singkat dan hanya sekali. Maka saya nggak tahu sejak saya masih remaja Tuhan memberikan pikiran itu. Padahal saya bukan baca buku, bukan apa begitu. Nah, saya mulai mikir, Tuhan, saya harus buat apa? Nah, akhirnya muncul, saya itu diberi perasaan oleh Tuhan ingin mengerjakan sesuatu yang orang lain belum kerjakan. Bukan untuk sombong loh ya, bukan. Yeah. Ini untuk hal kedua, memeratakan keadilan. Nah, waktu itu saya belum kenal Irian ya, waktu namanya Irian. Saya belum kenal, sekarang jadi Papua. Nah, maka saya belum tahu di daerah mana Indonesia ini ya, yang keadilannya itu sangat pincang, sangat timpang. Nah, jadi ingin memeratakan keadilan, yaitu mencari daerah-daerah tempat yang orang lain belum banyak kerjakan. Walaupun saya sudah diajak keliling dunia oleh Tuhan sejak tahun 81. Nah, sampai hari ini kira-kira sudah 60 negara yang bersama istri saya kami itu kunjungi, saya layani. Ya. Nah, yang ketiga, satu kali saya itu baca buku, judulnya Warisan Abadi. Saya lupa siapa penulisnya. Nah, salah satu poin dari buku itu begini. Kalau nanti suatu hari kita meninggal, orang akan menulis apa di batu nisan kita? Wih, istilah Surabaya, makjleb gitu nih. Aduh, ya suatu hari ya akhirnya kembali ke nomor 1 tadi. Iya, hidup ini singkat dan dan cuma sekali, nggak bisa terulang. Saya tuh mikir suatu hari nanti bagaimana ya? Bahkan ini cuma intermezzo aja. Sehebat-hebatnya seorang maling atau perampok, nggak mungkin pesan ke anaknya, besok kalau papa mati, tuliskan di batu nisan, inilah perampok terkenal itu. Nggak mungkin juga. Maaf ya, maaf. Nah, jadi dari hal ketiga ini menguatkan saya untuk hal yang kedua, memeratakan keadilan. Sampai suatu hari waktu itu saya ada di Pasadena, California. Saya tanggalnya lupa, cuma bulannya ingat, Agustus 89. Saya dapat buku itu menarik sekali, From Jerusalem to Irian Jaya. Buku itu masih ada sampai hari ini. Kalian yang ingin dapat bisa cari di Amazon ya. From Jerusalem to Irian Jaya, di compile. Jadi itu bukan tulisan, tapi kumpulan kisah pekerjaan Roh Kudus ya, secara kronologis. Penulisnya
Ruth Tucker. R-U-T-H bisa T-U-C-K-E-R. Ruth Tucker. Jadi itu compile, itu kumpulan. Nah, yang mengagetkan, ini buku pertama yang saya baca, pekerjaan Roh Kudus ya secara kronologis. Jadi kisah penginjil pertama yang ditulis di buku itu adalah Filipus. Dia pelayanan ke Samaria. Nah, itu dia. Nah, dari Filipus itu terus ditulis sampai seorang penginjil namanya Don Richardson yang melayani suku Sawi di Irian Jaya. Nah, sekarang salah seorang anaknya Don Richardson itu ada di Malang. Aduh, saya lupa namanya. Paul Richardson yang mendirikan sekolah karis ada di Malang. Wah, itu buku kisah hidupnya. Salah satu yang paling hebat itu Anak Perdamaian, Peace Child. Ya, ada 3 buku yang Don Richardson tulis. Nah, waktu di akhir kalimat buku itu begini, maka ujung bumi itu ada di Irian Jaya. Wih, saya sadar, ngapain saya capek-capek keliling dunia memberitakan Injil kalau ujung buminya ada di negara saya sendiri. Iya toh? Itu logika. Nah, itu Agustus 89. Puji Tuhan, April 90 bersama dengan Yayasan Pelayanan Desa Terpadu, pertama kali saya nginjakkan kaki saya di Jayapura. Langsung jatuh cinta sampai hari ini ada di sana untuk mempraktekkan keadilan. Bayangkan, tidak ada tanah sekaya tanah Papua, emasnya, uraniumnya, nikelnya, tembaganya, semuanya. Tapi rakyatnya miskin. Betul-betul istilah Indonesia, Indo ayam mati di lumbung padi. Itulah Papua. Oke, saya serahkan kembali. Jadi sebelumnya domisilinya di Surabaya ya? Betul, iya, tetap Surabaya, cuma jarang sekali, Oliver. Jadi waktu itu saya lebih banyak tinggal di luar negeri. Wow. Gitu. Iya. Di luar negeri ke Papua. Eropa, Amerika, Australia, Kanada. Eropanya banyak negara, Jerman, Belanda, Swiss, Prancis, Belgia. Keliling sudah. Itu kan impiannya banyak orang ya, Pak. Sebenarnya kan banyak orang kan kepingin jalan-jalan, kepingin traveling, kepingin tinggal di luar negeri, jalan-jalan terus. Nah, Pak Daniel ini udah menikmati jalan-jalan ke seluruh dunia nih, tapi malah memilih Papua. Karena apa nggak ada pertentangan di mungkin Pak Daniel sudah mengambil tekad karena tadi ada 3 hal yang Tuhan celikkan. Iya, betul. Tapi kan Pak Daniel nggak sendirian nih. Ada mungkin ada pasangan, ada keluarga. Itu gimana, Pak? Iya, saat itu kan juga ada istri yang diajak kalau nggak salah langsung terjun ke pedalaman Papua. Iya, ada kita mau istrinya Pak Daniel. Iya. Nah, hebatnya lagi istri saya itu warga negara Kanada loh, walaupun kelahiran Cirebon. Nah, saya sebelum ke Papua memang sudah punya hati, ya, supaya Spiritness juga tahu hati saya itu selalu pada orang miskin, pada orang susah. Maka itu saya jarang berkiprah di kota-kota besar, di gereja-gereja besar, tidak. Nah, jadi saya takut untuk menikah karena perempuan mana yang mau diajak miskin. Ternyata Tuhan tahu bahwa saya membutuhkan seorang istri. Nah, Tuhan ketemukan, tapi kaget, lah warga negara Kanada, apa mau dibawa balik lagi ke Indonesia, lalu tinggal di Papua. Nah, maka itu Spiritness yang masih single, yang pria khususnya saya pesan begini, kalau menikah carilah istri yang mau diajak miskin, engkau pasti nggak stres dan panjang umur. Maaf ya Spiritness. Nah, akhirnya Tuhan tahu, Tuhan berikan itu luar biasa, dan dia lebih betah di Papua daripada saya akhirnya. Wow. Iya. Karena apa ya, dia memang hidupnya di situ ternyata. Aduh, luar biasa. Malah setahu saya intinya Ibu Louis ini seorang yang sederhana ya Pak Daniel ya. Iya, puji Tuhan. Ya. Iya. Meskipun beliau warga negara Kanada, tetapi rela hidup di tempat yang minim. Terus memang cukup menjadi teladan sih. Ya itu dia tadi, pilihannya Pak Daniel tidak salah. Harus ada istri yang bisa diajak miskin, ada perempuan ya. Nah ini cuma salah satu contoh yang buat saya kaget.
Istri saya itu nggak pernah ke salon seumur hidup. Wow. Nah, makanya kan ini kaget. luar biasa ini. Nah, luar biasa. Ternyata dia itu sampai hari ini kalau gunting rambut, dia gunting sendiri. Jadi pakai 2 kaca muka belakang begitu. Hah? Nah, ada berapa orang nggak percaya. Dia minta, tolong ya, nanti kalau Cik Louis lagi gunting rambut di video. Dan itu betul sampai hari ini. Gunting rambut sendiri, Justin. Ini sesuai banget sama firman Tuhan. Istri yang molek itu sia-sia ya. Yang takut Tuhan yang dicari. Iya. Dia ke salon ya waktu menikah itu aja. Itu masih ke salon dong ya. Iya. Pak Daniel, Justin mau tanya ini. Waktu Pak Daniel tiba di Papua ya, tahun 90. Itu April kan bulan April. Itu kan pertama kali sebenarnya mungkin mau hanya melihat keadaan kan. Apakah saat itu langsung lancar-lancar saja atau mungkin ada tantangan atau mungkin ada orang-orang yang menolak waktu itu untuk Pak Daniel ada di sana? Ya. Jadi Spiritness, waktu saya dapat buku From Jerusalem to Irian Jaya dan Roh Kudus berkata kamu ke sana, saya bilang siap. Walaupun saya belum tahu bagaimana keadaan secara rinci dan real karena belum pernah ke sana, cuma dengar-dengar aja kok Irian itu begini, Irian itu begitu. Nah, karena Tuhan melihat hati saya yang sudah siap. Karena maaf ya, Spiritness, kalau saya bersaksi ini, puji Tuhan, Roh Kudus itu memampukan saya untuk selalu berkata ya pada kehendak Tuhan. Dan dengan pertolongannya saya itu nggak pernah berkata tidak loh. Dengan apa saja yang dia katakan. Nah, saya juga nggak ngerti kenapa dia tolong itu. Nah, waktu itu begitu pertama kali tiba, waktu itu saya belum menikah, ya 90, saya menikah 92. Saya langsung jatuh hati pada Papua. Nah, 11 bulan pertama, hampir saya nggak khotbah, tapi nggak netep ya 11 bulan itu saya bolak-balik ya. Sebulan bisa sekali, sebulan 2 kali. Itu saya keliling Papua. Waktu itu tahun 90 baru ada 9 kabupaten, 1 provinsi. Nah, saya keliling 9 kabupaten itu hanya untuk mencari mengapa disebut ujung bumi. Nah, setelah 11 bulan keliling, akhirnya saya memutuskan betul ini ujung bumi. Saya di sana ketemu ilmuwan dari banyak negara. Amerika, Eropa, Kanada, Australia. Nah, ilmuwan ini adalah peneliti-peneliti. Ada antropolog, ada biologis. Karena memang unik. Ya, fauna floranya Papua itu unik. Itu banyak penelitian. Nah, yang paling banyak saya ketemu antropologis. Dan saya tanya, ngapain kamu ke sini? Di situ mereka cerita. Pulau ini hanya ada 1 di dunia. Bukan cuma eksotik ya, burung-burungnya, binatangnya, kupu-kupunya semuanya. Oh ya, supaya Spiritness tahu, di Papua itu nggak ada binatang buas loh. Harimau tidak ada ya. Binatang buas satu-satunya itu cuma ular. Maaf, bahkan monyet saja nggak ada. Seekor monyet pun tidak ada. Unik sekali. Jadi adanya babi, anjing, ular. Udah, yang lain nggak ada. Maka itu pulau itu unik. Nah, para biologis itu kagum melihat fauna floranya kok bisa begitu, nggak ada di tempat lain di dunia. Nah, begitu pula antropologisnya. Suatu hari, saya lupa tahun berapa, waktu nunggu pesawat di Biak mau ke Jakarta, saya ketemu antropologis dari Italia. Pinter bahasa Indonesia dan dia menguasai bahasa Dani. Saya tanya, kok bisa hebat kamu? Saya malu sebagai orang Indonesia. Dia bilang karena saya cinta dengan suku Dani, uniknya luar biasa. Terus dia berkata gini, seharusnya pemerintah Anda membuat museum hidup. Saya tersinggung dong, kok museum hidup? Maaf, tapi begini loh, di dunia ini sudah tidak ada suku bangsa yang masih hidup pada zaman batu. Nggak ada. Suku Inka, suku Maya di Peru, Indian itu sudah maju, punya peradaban, punya bangunan. Ya, di Afrika pun nggak ada yang hidup pada zaman batu. Tapi di Papua itu ada. Sampai hari ini loh. Mereka masih pakai alat-alat batu. Ya, jadi nggak ada alat-alat pancing, wajan, penanak nasi, merebus air, nggak ada. Semuanya dibakar. Nah, maka itu saya makin jatuh hati. Akhirnya saya tahu. Dan ini, nah, tantangannya bukan yang pertama.
Jadi sebelum kita masuk ke tantangannya Pak Daniel, kita akan break dulu untuk pesan-pesan berikut ini. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Spirit, spirit, spirit. Balik lagi The Inspirator bersama dengan Justin, Oliver, dan Melissa. Kita juga malam hari ini ditemani oleh seorang yang luar biasa, Pak Daniel Alexander. Tadi kita sudah banyak membahas ya bagaimana pelayanan beliau sampai ke Papua, dari dunia-dunia belahan dunia yang lain ini, di mana orang-orang mengejar sebenarnya mau ke luar negeri, tapi beliau enggak, memilihnya pedalaman Papua ya. Sekarang kita mau tanya sih Pak Daniel, tantangan-tantangan apa saja yang Pak Daniel waktu itu alami sewaktu berada di pedalaman Papua? Ya, tantangan pertama itu kemalasan mereka ya. Aduh, saudara Papua ini malas ya, luar biasa. Ternyata ada penyebab utama. Alam mereka, tanah mereka itu suburnya luar biasa. Sampai hari ini loh. Jadi mereka itu nggak kerja, bisa hidup. Masuk aja ke hutan, cari buah, cari sayur, cari apa. Mereka yang dekat pantai, duduk aja di pantai, dapat ikan. Nah, semua sungai di Papua,
itu ada emasnya. Wow. Jadi kalau tiap hari berapa misalnya 4 jam, 5 jam, mereka cuma goyangkan apa itu wajan itu ya, pasti dapat. Paling enggak itu setengah gram tuh pasti ada. Wow. Nah, itu menyebabkan mereka malas. Nah, akhirnya pendatang datang masuk. Nah, kan lebih rajin. Orang dari Buton, dari Bugis, dari Jawa, dari Sumatera, dari Toraja, misalnya dari Ambon, Maluku, mereka lebih rajin. Nah, karena mereka rajin, mereka cepat dapat ini, dapat itu. Nah, timbul kesenjangan sosial. Nah, itu seringkali benturannya itu. Dan itu tantangan yang paling berat sampai hari ini. Maka itu kita harus didik mereka. Nah, tantangan yang kedua, setelah kami mulai bentuk sekolah dari Yayasan Pesat ini, waduh, selama kami di sana pertama kali ya, kira-kira sampai 5 tahun, sampai kelas 5 SD, tantangan itu baru berhenti. Saya hitung 9 kali kami pernah diusir, diancam, mau dibunuh, sekolah mau dibakar. Karena begini alasan mereka. Hei, kalian kesini cuma foto-foto anak kami. Terus kalian cari uang ke luar negeri. Tapi anak-anak kami nggak ditolong. Oh, baru mengerti. Karena sebelum kami mulai sekolah berasrama ini, ternyata sudah banyak lembaga-lembaga pelayanan, entah yang Kristen atau yang apa, maaf, nggak dipakai dengan baik. Cuma di foto-foto dapat uang. Maka itu mereka marah. Nah, untuk itu kan kami nggak bisa membuktikan karena belum berjalan. Maka itu ketika TK kami mulai, lulus TK kami buka kelas 1 SD. Jadi sekolah yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kelola ini selalu dimulai dari taman kanak-kanak. Dan berpola asrama dari sejak taman kanak-kanak. Dan sampai hari ini belum ada lembaga lain, baik gereja, yayasan Kristen apapun, yang mampu. Karena mengurus mereka itu berat. Nah, dari taman kanak-kanak ya, iya, dari taman kanak-kanak. Anak-anak kan masih susah untuk kita asrama. Iya, itu masalahnya, tapi luar biasa. Nah, setelah kelas 5 SD masuk kelas 6, baru mereka melihat ternyata betul yang ini. Nggak cuma cari duit lalu dibawa keluar, karena memintarkan mereka. Bahkan Tuhan memberikan hikmat kepada saya nggak ngerti waktu itu. Kan kami perlu properti dong, buat asrama, buat sekolah segala macam. Tapi Roh Kudus itu menaruh di hati saya begini. Ya inilah spiritness kalau kita hidup bersama dengan Roh Kudus. Tiba-tiba saya seperti dapat pesan, jangan sekali-kali beli tanah milik orang Papua asli. Oh ya, saya dulu nggak ngerti. Nah, setelah berjalan, baru komennya banyak orang. Kalau gitu yayasan Bapak ini benar, karena Bapak nggak pernah beli tanahnya orang Papua. Semua tanah yang sudah dipilih oleh pendatang. Karena di situ banyak, maaf ya, pendatang menipu orang Papua, jual tanahnya murah-murah. Oh, tahun 90-an itu hanya membawa 1 karton bir, ya, kaleng bir atau botol bir sekian lusin, sudah dapat tanah sekian ribu meter. Karena nggak ngerti mereka waktu itu. Nah, itu menyedihkan sekali. Nah, sejak anak-anak kelas 6, berarti sampai hari ini, tantangan sudah nggak ada lagi. Karena mereka melihat, apalagi anak-anak dari generasi pertama kami, ya, salah satu contoh, anggota DPRD Papua yang termuda, namanya Apiniel Sani, itu anak kami. Dari TK pertama kami dirikan di pedalaman tahun 97. Dari TK ya Pak ya? Dari taman kanak-kanak, karena untuk merubah pola hidup, pola pikir dan semuanya itu. Iya. Ini pelayanan Pak Daniel kan sudah sekitar 30 tahunan ya? Ya, kalau di Papua 31 tahun, tapi mau gagal. Kami pertama gagal di Wamena, langsung mau SMA. Nah, ternyata salah. Harus mulai dari TK. Nah, TK ini kami mulai ya 16 Juli 95 di Nabire. Berarti tahun ini sudah tahun yang ke-26. Selama 26 tahun Pak Daniel, apa sih yang Pak Daniel lihat perubahan antara 26 tahun yang lalu dengan sekarang ini? Ada nggak perubahan drastis yang sudah bisa kelihatan? Ya, kalau drastis secara menyeluruh belum. Karena kan baru kecil yang kami buat ini untuk Nabire saja. Ya, sudah berkembang ke Manokwari juga. Tapi perubahan yang paling hebat itu begini. Anak-anak ini kan kalau lulus SMA harus kuliah di luar Papua. Bisa ke Makassar, ke Manado, ya paling banyak di Jawa.
Nah, ternyata ini kami dapat masukan dari banyak. Maaf ini ya, kalau ada yang mendengar ya, Spiritness yang dari Papua, maafkan saya. Anak-anak Papua ini sulit cari kos di Jawa atau di daerah lain. Maaf, karena sudah terkenal suka mabuk, bikin onar. Aduh, udahlah. Kalau sudah dapat kos satu, datang temannya tidur rame-rame. Nah, tapi akhirnya berapa tahun yang lalu ini ada apa istilahnya ya? Istilah di antara mereka. Oh, kalau ini kalian dari pesat Nabire, kami terima. Karena mereka lihat cara didiknya itu ada perubahan. Iya. Apalagi mereka sudah jadi. Contoh lagi, satu-satunya gimana ngomongnya? Di Nabire ada 3 law firm, kantor pengacara. 3 ya. Nah, salah satu dari kantor pengacara ini milik orang Papua asli. Iya, namanya Octavianus Tabuni, orang Dani. Nah, dia ini anak kami dari generasi pertama tahun 95 itu. Wow, dari TK lulusan juga itu berarti. Dari TK juga. Ya, dia lulusan dari Jogja, kalau nggak salah dari UKDW atau Duta Wacana, saya lupa. Ahli hukum. Nah, sekarang dia buka kantor pengacara. Ini orang Papua asli pertama yang punya kantor pengacara di Nabire. Nah, itu salah satu contoh. Wah, keren sekali ya kalau bisa melihat perubahan yang terjadi. Oh, senang, betul. Dan sekarang itu juga kebanggaan buat Pak Daniel pasti ya. Buat orang Papua sendiri, buat kurang Tuhan lebih hampir juga. 500 ya yang sekarang sudah lulusan S1 kalau nggak salah. Nah, itu bukan yang dari Papua. 500 S1 hampir ya. Itu yang dari tempat-tempat lain yang saya kuliahkan untuk jadi guru dan sudah mencari ke banyak tempat di Indonesia ini. Ya, sebagian ke Papua. Anak-anaknya Pak Daniel ini anak rohaninya tersebar seluruh Indonesia ya Pak ya? Iya, betul. Bahkan di negara lain juga ada. Ini berarti kalau kita bisa papi 1 juta anak ya. Boleh. Contohnya minggu yang lalu itu salah satu anak ya. Ini anak ini baru orang Indonesia loh, tapi dia lahir di Philadelphia. Masuk ke Angkatan Udara Amerika. Luar biasa. Ya, ada di Amerika. Ya, itu salah satu contoh. Oke, lanjut. Wow, ya, keren. Pak Daniel, kita kan tahu ya kalau edukasi itu kan salah satu bidang yang biayanya nggak dikit ya, Pak Daniel. Ya, mulai dari propertinya pasti butuh luasan tanah yang gede, terus belum lagi bangunannya, kemudian pendidiknya kan guru-gurunya kan juga harus mendapatkan kehidupan yang layak, belum lagi biaya dari sekolahnya, mungkin peralatan, sarana, prasarana. Nah, itu gimana Pak Daniel? Itu kan salah satu tantangan juga kalau saya lihat ya di sana. Ya, ini Oliver pertanyaan yang luar biasa. Untungnya kalau saya itu berjalan bersama dengan Tuhan, saya tuh nggak mikir uang dulu. Pokoknya Tuhan mimpin buat apa, ayo kita kerjakan. Karena kalau Tuhan yang mimpin, pasti Tuhan bertanggung jawab. Dan betul, Spiritness, sekolah pelayanan pendidikan ini biaya paling mahal. Saya beri contoh, kalau kita bangun gedung gereja, tidak ada uang, bisa berhenti sebentar, tunggu uang masuk. Iya, betul. Tapi mengelola pendidikan, nggak ada uang, nggak bisa stop dong. Iya. Terus gimana nanti? Nah, apalagi awal-awal itu sekolah kami ini gratis. Bahkan sampai hari ini anak-anak di asrama itu gratis. Wah, gratis tuh. Berapa anak tuh, Pak Daniel? Wah, ada banyak. Ya, termasuk makannya, pakaiannya, sepatunya, pengobatannya, semua. Khusus anak-anak Papua. Itu. Dan itu luar biasa, Tuhan cukupi. Awal-awal guru-guru kami itu, karena sudah lihat pengorbanan kami. Ya, ini sekolah bukan cari uang. Sama sekali nggak cari untung. Nah, mereka mengabdi itu luar biasa. Pernah kami nggak ada uang untuk persembahan guru, bukan gaji, persembahan guru, ya nggak ada uang. Mereka sudah berkeputusan asal anak-anak bisa makan, ya udah, jadi mereka berkorban. Nah, puji Tuhan, iya, sampai hari ini baru ada satu gereja di Jakarta. Ya, gereja ini sudah lebih dari 6 tahun, 7 tahun sekarang saya lupa, yang membantu gaji guru 50%. Gereja ini di Jakarta. Luar biasa. Jumlah guru ada berapa di sana Pak Daniel? Aduh, kalau
Mungkin ada berapa 200-an, 300-an ada. Karena sekolah kami ini banyak, sekarang sampai perguruan tinggi sudah. Ada sekolah tinggi, ya manajemen dan komputer. Ya. Dan ada di beberapa tempat. Di Nabire ya Pak Daniel? Iya, di Manokwari ada. Di Intan Jaya ada. Ada 9 ya? Ada 9 sekolah? Mungkin di 9 lebih kabupaten. Ya. Ya, 9 kabupaten, betul ya. Nah, terus 4,5 M untuk bangun asrama itu. Luar biasa. Jadi Oliver sampai hari ini kami nggak ada bantuan luar negeri, tidak ada. Semua. Zaman pandemi ya. Iya. Pandemi maka itu. Betul. Gereja ini luar biasa. Nah, jadi teman-teman, karena cukup lama saya melayani, jadi banyak pengusaha, banyak teman-teman yang tahu. Nah, mereka itu yang Tuhan gerakkan untuk membiayai pendidikan ini. Ya. Sebelum kita break ya Pak Daniel ya. Ada yang satu pertanyaan yang Justin sempat kepikiran. Dari sekian banyak waktu, tenaga, biaya juga yang sudah Pak Daniel keluarkan, pernah nggak sih sedikit saja terbesit kekecewaan atau satu penyesalan? Aku kok nyesel ya rasanya. Atau sesuatu hal yang membuat down saat itu Pak Daniel. Tapi kita akan jawab itu ya setelah break satu ini. Kita akan balik lagi setelah beberapa pujian. Tetap di Spirit. Dan memperluas
Spirit. Spirit. Balik lagi The Inspirator bersama dengan Oliver, Justin, Melisa. Kita bersama dengan Pak Daniel Alexander yang sedari tadi sudah menjelaskan banyak hal tentang perjalanannya di pedalaman Papua. Dan sempat Justin tanya ya, sudah menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Apakah ada masa-masa setitik penyesalan atau mungkin rasa kecewa lah atas apa yang sudah Pak Daniel keluarkan dari tenaga, dari waktu, dari biaya? Ya, ini bukan yang masalah Papua. Yang kecewa itu ada beberapa anak yang mau dikuliakan. Karena kalau saya menguliakan mereka syaratnya cuma satu. Mau jadi guru ke Papua tidak. Itu. Nah, ya nggak banyak sih kalau dibanding dari hampir 500 itu, ya nggak ada 10 anak. Tiba-tiba begitu selesai wisuda, hilang anak itu. Nggak berapa lama nongol. Wah, sudah kerja di perusahaan ini, sudah jadi PNS di sana. Nah, itu membuat saya kecewa. Aduh, mereka ini janjinya bagaimana? Saya pun nggak bisa memaksa, karena nggak mungkin orang pelayanan itu dipaksa. Tapi untuk di Papua sendiri, ya, Spirit Nurse, puji Tuhan, nggak pernah kecewa karena melihat hasilnya yang luar biasa. Ya, perkembangannya itu hebat sekali. Tiap hari melihat pekerjaan Tuhan nih Pak Daniel ya. Iya, betul, dahsyat. Iya. Tiap hari banyak mengalami sekolah. mujizat Tuhan. Iya, melihat sekian banyak sekolah, mengelola sekian banyak murid. Iya, ngatur banyak kegiatan guru. sosial, guru. Iya. Ini ngatur waktunya gimana nih Pak Daniel nih? Nah, untuk keluarga, untuk pelayanan. Iya. Nah itu kalau untuk keluarga, bersyukur saya punya istri yang nggak pernah cemburuan. Maka itu syarat kedua, kalau menikah jangan cari pasangan yang suka cemburuan supaya kamu nggak mati muda. Maaf. Ya, jadi istri saya itu luar biasa. Tahu betul, bisa bagi waktu. Nah, yang kedua itu hikmat Tuhan. Ya, walaupun cuma 24 jam, tapi Roh Kudus beri saya hikmat, bisa bagi waktu. Ini cuma cerita ya. Saya ini terima WhatsApp tiap hari. Itu di atas 1000 loh. Tiap hari di atas 1000. Tiap hari. Dan terus semuanya dibaca itu Pak. Ya, yang sudah tahu nggak usah dibaca karena tahu dia mau apa. Itu nanti nelponnya belakangan aja. Itu banyak. Anak rohaninya banyak sekali. Iya. Setahu saya ini Pak Daniel ini murah hati memberikan nomornya kepada semua orang. Betul. Ya. Jadi semua orang bisa punya nomornya, bisa tanya kalau ada salah atau apa. Wah, Melisa hebat. Ya karena ya Spirit Nurse saya itu nggak pernah takut diganggu dan nggak pernah merasa capek, sayang waktu untuk jadi berkat kok, begitu. Dan berapa kali ada orang salah sambung, saya nggak marah-marah. Saya bilang saya telepon balik ya, pasti bukan salah ini. Wah, di situ saya bisa menangkan berapa jiwa waktu salah sambung itu. Iya, kesempatan. Akhirnya kaget. Apalagi kalau salah sambung terus Roh Kudus bilang orang ini begini-begini, lebih kaget lagi. Ya. Nah, pasti ketangkap gitu sudah. Ya. Menjadi seorang Pak Daniel Alexander yang luar biasa seperti ini. Sebenarnya Pak Daniel ini punya seorang panutan nggak sih? Pribadi yang dijadikan contoh. Ada. Untuk Pak Daniel sehari-hari. Iya, sudah meninggal semua mereka. Yang pertama itu orang Amerika, Reverend Edwin Stube. Ya. Yang nomor 2 itu Pendeta Stefanus Damaris. Yang nomor 3 itu Yeremia Rim. Yang nomor 4 itu Samuel Elkanah yang mendirikan Bukit Doa Getsemani Ungaran itu. Nah, inilah 4. Yang kelima Pak Yusak Cipto. Inilah 5 orang pertama yang memotivasi saya dalam pelayanan. Dari 5 orang itu saya belajar beda-beda. Nah, akhirnya Roh Kudus rangkum jadi satu, jadilah saya seperti ini. Terus bagi waktunya gimana, Pak Daniel? Tadi antara keluarga, pelayanan sesibuk itu, terus bagaimana untuk menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan? Padahal itu kan sesuatu yang penting juga ya. Iya. Nah, Oliver, saya ini punya konsep, bukan konsep agamawi. Maka itu orang-orang yang ngikuti saya pelayanan, saya itu nggak pernah ngajak ayo doa pagi jam 4, ayo doa sekian jam kalau pagi, ayo baca Alkitab sekian pasal setiap hari. Itu nggak ada, Oliver. Karena saya pakai 1 Tesalonika 5:17,
berdoalah senantiasa. Nah, itu terus-menerus 24 jam. Nah, kalau kita doa pakai cara agamawi, berarti nggak kerja dong. Kalau mesti tutup mata, lipat tangan, berlutut, 24 jam. Nah, saya nggak pakai itu. Doa itu dengan Roh Kudus. Setiap saat ya. Setiap saat, ya. Jadi nggak boleh dong kalau misalkan kita cuma sudah doa subuh jam 4 pagi terus sepanjang hari kita nggak doa, malah salah tuh ya. Benar. Doa itu kan komunikasi. Iya. Ya itu. Jadi Roh Kudus menolong saya, ya Spirit Nurse, untuk bisa komunikasi dengan Bapa di surga itu 24 jam. Sambil tidur pun. Itu banyak orang-orang heran. Misalnya kami pergi perjalanan, naik mobil sekian jam. Mereka lihat saya ini tidur. Memang saya tidur, tapi nggak tahu kenapa kuping saya tuh bisa tahu mereka tuh ngomong apa. Nanti kalau saya kebangun, saya bisa langsung nyambung. Ini loh tadi jawabannya. Mereka kaget. Padahal saya tidur. Saya juga nggak tahu kenapa bisa begitu. Jadi berdoa itu setiap saat ya, Pak Daniel. Jadi lagi melayani, lagi kerja, lagi apapun ya. Terus hebatnya lagi, ini Roh Kudus ya semuanya. Saya tuh bisa lagi khotbah sambil balas WhatsApp. Ya karena kalau ada yang penting, tiba-tiba, makanya saya nggak ngerti juga. Saya bisa sambil telepon, saya bisa ngomong dengan yang lain. Ya, saya baca sesuatu, saya bisa sambil telepon untuk menyelesaikan ini. Saya nggak tahu itu semuanya Roh Kudus yang memberi. Iya. Talenta dari Tuhan. Betul, Melisa. Kalau Pak Daniel, kalau kita dengar dari Pak Daniel ini kan hubungannya dekat banget gitu ya sama Roh Kudus ya. Pak Daniel sering dengar suara Roh Kudus. Betul sekali. Buat beberapa orang ini kan sepertinya Roh Kudus itu sesuatu yang sulit didengar. Bagaimana sampai kadang ada khotbah, bagaimana mendengar suara Tuhan. Itu gimana ya Pak Daniel ya? Iya. Mendengar suara Tuhan syaratnya cuma satu, Oliver. Nurut. Kalau Tuhan tahu kita ini pribadi yang tidak taat, tidak nurut, doa puasa 40 hari kali 10 kali, Tuhan bicara dong Tuhan. Nggak akan Tuhan bicara, karena dia tahu kita nggak nurut. Kenapa Tuhan panggil Abram? Yang nggak kenal, Abram nggak kenal siapa yang manggil. Tapi dia berangkat. Karena Tuhan sudah baca hati Abram, orang ini nurut. Pada zaman Maria hidup, kan banyak gadis. Betul. Kenapa Tuhan milih Maria? Karena Maria ini taat. Maka itu saya sering berkata, ini guyon aja. Kalau ada gadis-gadis namanya Maria, tapi dua gantian Mario, maaf ya, ganti Mario aja. Maria kok nggak taat. Jadi Tuhan itu hanya bicara kepada orang yang taat, bukan pada orang yang rajin baca Alkitab, bukan pada orang yang doa sekian jam sehari, puasa sekian hari sebulan, tidak. Nurut. Nah ini pengalaman saya pertama ya, mendengar suara Tuhan itu. Saya tuh nyicil bisa beli motor zaman itu, ngumpulin dari persembahan pelayanan. Nah tahun 74 pertama kali saya bisa beli motor. Belum setahun. Saya lagi pelayanan ini di Surabaya, namanya di daerah itu stasiun, dulu ada stasiun Sidotopo, masuk ke dalam nama desa, nama kampungnya apa ya, aduh lupa saya, gereja kecil. Nah waktu saya lagi khotbah, Roh Kudus bilang, Daniel, motormu kamu beri kepada pendeta ini. Ini lagi khotbah. Itu suara Tuhan atau beneran atau iya atau enggak itu Pak? Enggak, saya tidak pernah ragu-ragu. Itu sambil khotbah saya bilang dalam hati, baik Papa, saya panggil dia itu Papa, saya akan beri. Namanya Pendeta Sukarswadi, sudah meninggal dia. Nah begitu selesai khotbah, saya bilang, saya panggil dia Pak Karso, ini motorku tak tinggal ya, kami ngomong bahasa Jawa. Loh, terus kon mulai nggak gopo? Ini orang Jawa. Numpak bemo, saya bilang begitu. Loh maksudmu? Nah tadi Tuhan bilang motor ini supaya dipakai untuk pelayanan. Istrinya menjerit. Sudah lama kami berdoa. Selama ini kami kalau pelayanan naik sepeda ontel itu loh zaman dulu ya. Nah kalau hujan, kalau jalannya rusak, ya udah. Nah itu loh bayangkan. Enggak, maaf ya, ini untuk kemuliaan Tuhan. Saya enggak mikir macam-macam. Saya cuma mau taat saja. Maka itu Spirit Nurse, kalau ada di antara kalian, saudara, yang selama ini kok nggak bisa dengar suara Tuhan, jangan nambahkan ritual, nambah doa puasa, nambah doa sekian jam. Periksa hatimu, nurut atau tidak.
Bahkan ya saudara, sejak hari itu, maka itu sampai hari ini, saya itu nggak pernah takut kekurangan. Saya nggak pernah takut saya nggak pernah sayang uang, saya nggak pernah cinta uang. Maka itu kalau saya dapat uang, saya bagi-bagikan saja. Kalau saya nggak disimpan-simpan. Ini juga yang jadi pertanyaan saya. Saya ini penasaran, apakah Pak Daniel ini dari dulu murah hati, ataukah ada sesuatu kejadian khusus yang akhirnya membuat Pak Daniel yang saya kenal sekarang ini sangat-sangat murah hati? Itu dari mana Pak Daniel? Dari umur 9 tahun. Ya, umur 9 tahun kami sekeluarga mengalami revolusi hidup yang besar. Papa kami meninggal, dibunuh pada zaman PKI dulu. Nah, begitu papa meninggal, kami itu langsung miskin. Karena papa itu punya konsep, istri nggak boleh kerja, harus urus anak. Meninggal mendadak, umur 31 tahun. Wih, kami kelaparan. Makan saja susah. Nah, di situ Tuhan beri saya belas kasihan. Padahal diri sendiri susah. Tapi nggak tahan kalau lihat orang susah. Nah, nggak tahu bagaimana Tuhan merubah hidup kami, khususnya saya. Nah, rupanya itu panggilan Tuhan yang pertama untuk saya mengasihi orang susah, mengasihi orang miskin. Nah, maka itu tes pertama saya berikan motor sampai hari ini. Waduh. Saya nggak pernah takut. Murah hatinya itu berarti sejak umur 9 tahun itu belajar. 9 tahun, tahun 65 itu. Keren banget. Oke, Spiritness, kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita yang luar biasa bersama dengan Pak Daniel Alexander setelah beberapa pujian berikut ini. Tetap di Spirit. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli.
Spirit, Spirit, Spirit. Balik lagi di The Inspirator bersama dengan Justin, Oliver, Melisa. Dan kita juga telah mendengarkan luar biasa, pengalaman yang luar biasa dari seorang inspirator, Daniel Alexander. Dan ini akan menjadi satu pertanyaan yang kita tanyakan kepada semua narasumber yang ada di The Inspirator ini, Pak Daniel. Kira-kira 5-10 tahun ke depan, saya akan menjadi Daniel Alexander yang seperti apa? Silakan Pak Daniel. Ya. Saya cuma punya cita-cita satu saja. Saya ingin sebelum saya dipanggil Tuhan, tidak ada anak-anak Papua yang nggak bisa sekolah. Wow. Nah itu yang kami perjuangkan terus. Wow. Ya, terus 5 tahun yang akan datang akan muncul orang-orang hebat dari hidup kami suami istri. Ya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan nggak beri kami anak kandung. Tapi Tuhan beri kami anak-anak yang luar biasa. Maka itu spiritness. Mungkin saya ini satu-satunya hamba Tuhan yang unik. Uniknya begini. Kami suami istri diberi pengalaman melamar anak orang. Jadi anak-anak rohani kami itu kalau sudah ketemu jodohnya ya kami harus melamar. Wih, itu kami bisa kenal sekian banyak adat yang berbeda-beda dari suku-suku di Indonesia, dari Papua sampai ke Sumatera. Wah, itu menarik sekali. Nah, berapa kali istri saya ikut, dia juga terheran-heran bisa seperti ini karena suku itu beda-beda. Nah, di situ kami itu diperkaya. Nah, 5 tahun yang akan datang akan banyak orang-orang hebat yang muncul dan saya percaya mereka lebih hebat dari saya. Dalam segala hal. Harus begitu. Ini banyak sekali anak-anak rohani dari Pak Daniel Alexander. Bagaimana sebenarnya bisa bersikap adil kepada anak-anak itu nanti? Ya puji Tuhan. Ya harusnya yang jawab bukan saya ya. Tanya anak-anak itu. Tidak ada anak emas, tidak ada anak khusus, tidak. Semuanya Tuhan tolong kami untuk buat sama perlakuannya. Dan itu puji Tuhan. Luar biasa. Mereka bisa seperti itu. Bahkan di antara mereka saling memberi. Ya, contoh iri hati satu sama lain ya Pak Daniel ya. Enggak, itu luar biasa. Nah, alasan utama kenapa mereka enggak iri hati? Karena saya ini terbuka. Nah, spiritness ini konsep penting. Keuangan saya itu terbuka di depan anak-anak, di depan tim semuanya. Transparan. Mereka punya hak untuk ngecek saldo saya itu berapa. Saya beri mereka kesempatan. Betul. Dan saya nggak pernah takut. Maka itu orang-orang yang tahu, para pengusaha itu heran. Saya ya sebelum sekarang ini kan sudah banyak mobile banking, SMS banking. Dulu kan enggak, semua harus ngecek pakai ATM. Saya berani titipkan kartu ATM saya ke semua orang. Nah, alasannya cuma satu. Orang yang berani nyerahkan kartu ATM-nya dengan PIN-nya ke semua orang, itu alasannya cuma satu. Karena sering nggak ada saldonya. Karena setiap kali ada saldo selalu langsung keluar lagi. Iya, langsung keluar. Karena saya pakai istilah terima kasih. Setelah terima ya dikasih. Itu aja, nggak usah takut. Semua untuk pekerjaan Tuhan ya Pak Daniel. Iya, itulah. Inilah seorang yang menginspirasi kita yang luar semua. Biasa. Ya, sangat menginspirasi kita. Benar-benar. Mungkin ada pesan-pesan khusus yang Pak Daniel ingin sampaikan kepada spiritness yang mendengarkan, juga mungkin orang-orang di luar sana yang dari berbagai pulau, berbagai suku, adat, bahasa. Ya, mereka juga kan Pak Daniel ini melanglang buana kemana-mana juga kan. Sudah mengenal Indonesia juga dari berbagai belahan sudut-sudut pedalaman-pedalaman gitu kan. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada mungkin orang-orang muda saat ini yang mereka juga butuh untuk dikasih satu inspirasi untuk mereka mau juga melakukan apa yang seperti Pak Daniel lakukan. Ya, ada kisah nyata di Amerika. Seorang anak remaja bernama Trevor. Cari filmnya, Pay It Forward. Ini kisah nyata. Trevor ini dibunuh oleh temannya karena iri hati waktu umur 12 tahun. Nah, Trevor ini mulai punya konsep hidup ini cuma sekali dan ayo berbagi. Itu umur 9 tahun. Nah, waktu dia pemakaman dia itu pertama kali di Amerika,
pemakaman rakyat biasa, anak kecil lagi umur 12, tapi yang hadir ribuan. Biasanya itu hanya pemakaman pejabat tinggi negara, presiden atau senator terkenal. Kenapa? Karena sudah banyak orang ditolong. Jadi anak 12 tahun sudah nolong ribuan orang. Wow. Karena pakai cara hidup. Kalau aku nolong kamu, kamu jangan berterima kasih kepadaku dan jangan balas aku. Kamu cari 3 orang lagi, ya, suruh orang itu berbuat sesuatu. 1 orang, 3 orang lagi, terus begitu. Maka itu walaupun cuma 4 tahun, dia bisa melakukan pay it forward itu bagi kepada orang. Tapi Amerika diberkati betul. Nah, pesan saya khususnya pada generasi ini sudah bukan lagi milenial ya, generasi apalagi lah, hidup cuma sekali dan singkat. Jangan lupa itu. Ayo kita berbagi dan mikir suatu hari nanti kalau semua kita meninggal, kira-kira orang akan nulis apa di batu nisan kita. Saya percaya kalau hari itu tiba, ada banyak tulisan dari anak-anak saya dan anak-anak Papua. Itu dia. Wow. Jadi Spirit Nurse, ayo kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Ya, kita perlu mendengarkan itu ya. Spirit Nurse juga di luar sana, kalian harus benar-benar mendengarkan pesan dari Pak Daniel Alexander. Itu bagus ya. Hidup kita cuma sekali, kita harus pergunakan sebaik-baik mungkin, terutama adalah kesempatan ya untuk melayani. Betul sekali. Pak Daniel boleh juga membantu kita untuk berdoa untuk semua juga yang mendengar, mereka juga bisa dikuatkan melalui doa Pak Daniel supaya mereka juga diteguhkan iman mereka. Siapa tahu mereka juga punya impian-impian yang mungkin sampai saat ini belum tercapai, dan Pak Daniel bisa mendoakan mereka juga. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami bisa hidup sampai hari ini karena Tuhan punya rencana besar. Ya Tuhan. Ini keputusan kami setelah kami bersama-sama belajar dari fakta hidup ini. Ya. Papa, saya nggak kenal Spirit Nurse dimanapun yang mendengar radio Spirit ini, di pelosok manapun, di daerah manapun. Papa, temui anak-anakmu, umatmu ini satu persatu. Setelah mendengar inspirasi ini, yakinkan mereka kalau Papa bisa pakai saya, Papa pun bisa pakai semua mereka. Yakinkan itu. Karena Papa nggak pernah pilih kasih. Kalau ada di antara kami yang mendengar dari Radio Spirit ini, hari-hari sedang terpuruk hidupnya, sedang betul-betul di tempat yang paling rendah, biarlah semangat baru bangkit di antara semua pendengar ini, Tuhan, dimanapun saudara kami ini berada. Bahwa hidup ini masih ada harapan. Bukan minta tolong, tapi harus berani menolong orang lain. Karena kalau kami berani menolong orang lain, walaupun kami sendiri masih pas-pasan dan perlu ditolong, yakinkan Spirit Nurse dimanapun berada, bahwa untuk berani menolong orang, tidak menunggu kami kaya dulu. Asal mau, maka fasilitas Tuhan sediakan. Pakai mereka, jadikan berkat yang besar, dan perluas jangkauannya. Perbesar Tuhan fasilitasnya, supaya bisa sampai ke seluruh dunia. Tuhan menolong. Berkati anak-anak muda ini yang dengan semangat mereka yang luar biasa. Bahkan kalau ada di antara kami Spirit Nurse yang sedang putus cinta karena putus pacar, yakinkan mereka Tuhan sediakan yang terbaik, sehingga mereka kalau menikah, mereka jadi sepasang suami istri yang memberkati dunia dalam hidup mereka. Terima kasih. Kalau ada yang mendengar sedang di rumah sakit, sedang terbaring sakit di rumah, Tuhan hadir juga. Dan buat mereka yang sedang sakit, itu punya tekad, punya janji, bahwa kalau aku sembuh, aku akan buat sesuatu untuk orang lain dan untuk Tuhan. Biar semangat baru itu nyata. Berkati semua yang masih bekerja sambil mendengar siaran ini. Bapak, berkat-Mu nyata untuk hidup kami semuanya. Dalam kebenaran-Mu kami memerdekakan banyak orang. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami minta. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Daniel Alexander. Sama-sama. Malam hari ini
di waktu yang sangat-sangat padat ya, bisa meluangkan waktu untuk Radio Spirit. Thank you banget Pak Daniel. Demi Spirit Nurse. Tetap jaga kesehatan ya Pak Daniel. Sama-sama. Thank you juga buat Melissa dan juga Oliver yang hari ini sudah menemani Justin The Inspirator. Dan thank you buat semua Spiritus yang sudah mendengarkan. Akhir kata kita mengucapkan keep the spirit, keep the fire, and God bless you all. God bless you all. God bless you semuanya. Oke.